Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan membuat video untuk mempresentasikan tugas sejarah Indonesia, yaitu tentang Kerajaan Banten. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dova Alamsyah dan rekan-rekan saya. Nama saya Nela Zulfa. Saya Rafael Rizky Ramadan. Saya Fauzanisha. Saya Jessica Safira. Kerajaan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis tahun 1522 Masehi. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan. Benteng tersebut dibangun pada tahun 1600 Masehi. Menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara, terutama lada. Kerajaan ini mencapai puncaknya pada akhir abad ke-16 dan pertengahan abad ke-17. Pada akhir abad ke-17, pentingnya dibayangi oleh Batavia dan akhirnya dianeksasi ke Hindia Belanda pada tahun 1813. Wilayah intinya sekarang membentuk Provinsi Indonesia dari Banten. Politik Kerajaan Banten. Sultan pertama Kerajaan Banten ini adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1522 sampai 1570. Ia adalah putra Fathahillah, seorang panglima tentara Demak yang pernah diutus oleh Sultan Trenggana menguasai bandar-bandar di Jawa Barat. Pada waktu Kerajaan Demak berkuasa, daerah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Demak. Namun setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis 1511 membuat para pedagang Muslim memindahkan jalur pelayarannya melalui Selat Sunda. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan. Hasanuddin memperluas kekuasaan Banten ke daerah penghasil lada, Lampung di Sumatera Selatan yang sudah sejak lama mempunyai hubungan dengan Jawa Barat. Dengan demikian, ia telah meletakkan dasar-dasar bagi kemakmuran Banten sebagai pelabuhan lada pada tahun 1570. Sultan Hasanuddin wafat. Agama masa Kerajaan Banten berdasarkan data arkeologis masa awal masyarakat Banten dipengaruhi oleh beberapa kerajaan yang membawa keyakinan Hindu-Buddha seperti Tarumanegara, Sriwijaya, dan Kerajaan Sunda. Dalam Badat Banten menceritakan bagaimana Sunan Gunung Jati bersama Maulana Hasanuddin melakukan penyeberangan agama Islam secara intensif kepada penguasa Banten Girang beserta penduduknya. Beberapa cerita mistis juga mengiring proses Islamisasi di Banten, termasuk ketika pada masa Maulana Yusuf mulai menyebarkan dakwah kepada penduduk pendalaman Sunda yang ditandai dengan penaklukan Pakuan Pajajaran. Islam menjadi pilar pendidikan Kesultanan Banten. Sultan Banten dirujuk memiliki silsilah sampai kepada Nabi Muhammad dan menetapkan para ulama memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Seiring itu, tarekat maupun tasawuf juga berkembang di Banten. Kondisi sosial Kerajaan Banten. Kehidupan sosial Kesultanan Banten dilandaskan agar ajaran mengenai nilai-nilai agama Islam, peningkatan toleransi antar umat agama lainnya, dan majunya kesejahteraan rakyat. Walaupun agama Islam adalah bagian besar kehidupan Banten, namun kedudukannya menjalankan praktik toleransi kepada umat agama lainnya. Budaya Kerajaan Banten. A. Pencaksilat. Pencaksilat menjadi bagian dari latihan spiritual. Banten yang namanya sangat dikenal untuk ilmu silatnya, juga penyebarannya tidak terlepas dari ajaran agama Islam. Tidak heran banyak nama dari jurus dan gerakan perguruan silat asli Banten diambil dari aksara dan bahasa Arab. Pencaksilat Banten mulai dikenal seiring dengan berdirinya Kerajaan Islam Banten yang
didirikan pada abad 15 Masehi dengan raja pertamanya Sultan Hasanuddin. Perkembangan pencaksilat pada saat itu tidak terlepas dari dijadikannya silat sebagai alat untuk pengemblengan para prajurit kerajaan sebagai bekal ketangkasan bela negara yang diajarkan oleh para guru silat yang menguasai berbagai aliran. Silat juga sebagai dasar alat pertahanan kerajaan dan masyarakat umum Banten dalam memerangi kolonialisme para penjajah. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Kesenian ini diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus suatu kesenian yang mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa, kebal senjata tajam, kebal senjata api, minum air keras, memasukkan benda ke dalam kelapa utuh, menggoreng telur di kepala, dan lain-lain. Ekonomi Kerajaan Banten bertumbuh kepada perdagangan. Kerajaan Banten memegang monopoli perdagangan lada di Lampung yang menjadi komoditas terbesarnya. Hal ini membuat Kerajaan Banten berkembang pesat dan menjadi pusat niaga yang sangat penting. Lada diekspor ke luar negeri sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kerajaan Banten. Jadi, kondisi ekonomi Kerajaan Banten bertumbuh pada perdagangan lada yang berasal dari Lampung. Lada yang diekspor ke luar negeri semakin meningkat perekonomian Kerajaan Banten. Kependudukan dari beberapa sumber Eropa disebutkan sekitar tahun 1672 di Banten diperkirakan terdapat antara 100.000 sampai 200.000 orang lelaki yang siap untuk berperang. Sumber lain menyebutkan bahwa di Banten dapat direkrut sebanyak 10.000 orang yang siap memanggul senjata. Namun dari sumber yang paling dapat diandalkan pada Dutch Register 16.1/1673 menyebutkan dari sensus yang dilakukan VOC pada tahun 1673. Diperkirakan penduduk di kota Banten yang mampu menggunakan tombak atau senapan berjumlah sekitar 55.000 orang. Jika keseluruhan penduduk dihitung, apapun kewarganegaraan mereka, diperkirakan berjumlah sekitar 150.000 penduduk, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia. A. Konflik internal. Dalam buku Sandiakala, Kejayaan dan Kemasyuran Kerajaan Nusantara 2018 yang ditulis oleh Djoko Darmawanda dan Rita Wigira Astuti, diceritakan bahwa campur tangan VOC dalam urusan rumah tangga Kerajaan Banten membuat Sultan Ageng Tirtayasa murka. Namun masuknya pengaruh VOC yang dipimpin Kapten Francois Tek ternyata dibawa oleh Pangeran Gusti. Puncak konflik berupa penyerangan Tirtayasa ke pendopo Pangeran Gusti. Perang saudara pecah selama 3 tahun hingga Sultan Agung Tirtayasa menyerah pada tahun 1672. B. Pelemahan kekuasaan kerajaan. Pangeran Gusti menggantikan kedudukan Sultan Agung Tirtayasa dengan gelar Sultan Abdul Nasser Abdul Qohar yang memerintah pada tahun 1672 sampai 1687 Masehi. Sultan yang baru ini hanya menjadikan boneka penjajahan Belanda. C. Pemberontakan. Pemberontakan terus terjadi setelah Pangeran Gusti turun takhta. Konflik diperuncing oleh aturan bahwa semua sultan yang diangkat harus mendapat persetujuan VOC. Sultan Banten kali itu lalu meminta bantuan VOC untuk menangani berbagai pemberontakan. Permintaan bantuan kepada VOC tersebut secara tak resmi menjadikan Banten sebagai wilayah kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1752. D. Pergantian penjajah. Kerajaan Islam Banten benar-benar runtuh setelah dihapus oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1813, yaitu ketika Banten dipimpin oleh Sultan Rafiuddin. Raffles adalah pemimpin penjajahan Inggris di Jawa setelah mendapat peralihan kekuasaan dari Belanda yang memimpin oleh
Dendus. Dendus ya. Peninggalan Kerajaan Banten. 1. Istana Keraton Surawosa. 2. Benteng Sperlix. 3. Istana Keraton Kaibul. 4. Masjid Agung Banten. 5. Gayam Kiamu. 6. Danau Tassikar. Warisan sejarah. Setelah dihapuskannya Kesultanan Banten, wilayah Banten menjadi bagian dari kawasan kolonialisasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1817, Banten dijadikan keresidenan dan sejak tahun 1926 wilayah tersebut menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kejayaan masa lalu Kesultanan Banten menginspirasikan masyarakatnya untuk menjadikan kawasan Banten kembali menjadi satu kawasan otonomi. Reformasi pemerintahan Indonesia berperan mendorong kawasan Banten sebagai provinsi tersendiri yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Sekarang bagian sesi tanya jawab dibuka. Barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan dari kelompok 1. Izin bertanya, perjanjian apa yang dilakukan oleh Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Portugis pada tahun 1522 Masehi sebagai kawasan pelabuhan yang dijadikan pangkalan militer serta perdagangan? Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 atas pertanyaannya. Perjanjian antara Kerajaan Sunda dengan Portugis yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 1522 ini menyebutkan bahwa Portugis diizinkan oleh Kerajaan Sunda untuk mendirikan kantor dagang berupa wilayah benteng di wilayah Kalapa. Mengapa Kerajaan Sunda mengizinkannya? Sebenarnya pertanyaan kelompok 1 itu sudah menjawab alasannya. Jadi alasan Portugis mendirikan kantor dagang berupa benteng di wilayah Kalapa ini tentu saja untuk menghubungkan perdagangan. Selain itu, kantor dagang berupa benteng ini juga dapat dijadikan pangkalan militer Kerajaan Sunda. Harap Portugis dapat membantunya dalam menghadapi Kerajaan Silam Demak. Semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Waliuddin dari perwakilan kelompok 2. Ingin bertanya, penyebab jatuhnya Malaka ke tangan Portugis? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 atas pertanyaannya. Jadi, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis diakibatkan karena Albuquerque. Ia adalah seorang pelaut Portugis yang terkenal saat itu. Ia berlayar dari Goa ke Malaka dengan 1.200 prajurit dan 18 kapal. Peperangan pun dimulai dari sepanjang Juli hingga awal Agustus. Malaka saat itu sedang menghadapi krisis kepemimpinan. Sultan Mahmud bertikai dengan putranya Sultan Ahmad yang berakhir Sultan Ahmad dibunuh atas perintah ayahnya. Sebab itu, Malaka berhasil ditaklukkan dan Albuquerque menetap di Malaka sampai November 1511. Saya dari kelompok 3 yang bertanya, apa yang menyebabkan Kerajaan Banten mengalami kemunduran? Untuk kelompok 3 atas pertanyaannya, ada 4 hal yang mendasari kemundurannya Kerajaan Banten, yaitu pertama, konflik internal atau perang saudara, kedua, pelemahan kekuasaan kerajaan, ketiga, pemberontakan, dan keempat ada pergantian penjajahan. Semua yang saya sebutkan tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok kami, sehingga untuk penjelasan lebih dalamnya bisa diputar kembali video ini atau bisa dicek di makalah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal Fauzi, perwakilan dari kelompok 4 yang bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, mengapa Kerajaan Banten melemah pada masa pemerintahan Sultan Abdul Nasser Abdul Qahar? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 atas pertanyaannya. Jadi, alasan mengapa Kerajaan Banten melemah saat dipimpin oleh Sultan Abdul Nasser Abdul Qahar adalah karena sebelum ia memimpin kerajaan, ia telah bersekongkol oleh Vyosi untuk merebut kekuasaan sang ayah, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah bersekongkol, ia membuat perjanjian dengan Vyosi yang ternyata sangat merugikan Kerajaan Banten. Namun,
Ia tidak peduli karena ia hanya ingin menjadi pemimpin pada saat itu. Sebab itu, ada beberapa yang mengatakan bahwa ia hanyalah menjadi boneka dari Belanda. Saya perwakilan dari kelompok 6, izin menanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, mengapa Sultan Ageng Tirtayasa menyerah pada Perang Saudara pada tahun 1622? Terima kasih. Terima kasih kelompok 6 atas pertanyaannya. Sebelumnya, kata menyerah di sini bukan berarti Sultan Ageng Tirtayasa tidak melakukan perlawanan balik ketika perang saudara tersebut terjadi ya. Perlu diketahui bahwa perang saudara ini terjadi oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan sang anak yaitu Sultan Haji. Singkat cerita, perang saudara ini terjadi akibat Sultan Ageng Tirtayasa ingin menentang VOC. Namun, Sultan Haji tidak setuju. Mengetahui hal ini, perwakilan dari Belanda mengungkapkan bahwa Sultan Haji sangat mudah untuk dihasut dan akhirnya benar terhasut. Pertempuran pun berlangsung sengit karena Sultan Ageng Tirtayasa tidak berhenti melakukan perlawanan terhadap putranya yang dibantu oleh VOC. Namun pada akhirnya Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjara oleh VOC di Batavia sampai ia tutup usia pada tahun 1692. Setelah ayahnya meninggal, keinginan Sultan Haji untuk naik takhta di kerajaan Banten pun akhirnya tercapai. Tetapi tak lama ia menjadi raja, kerajaan Banten mengalami kemunduran karena perjanjian yang ia buat bersama VOC sangat merugikan kerajaan. Semoga penjelasan tadi dapat menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Kalau saya dari perwakilan kelompok 7 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Selain dari perdagangan lada, apakah ada sumber ekonomi kerajaan Banten lainnya? Terima kasih. Terima kasih kelompok 7 atas pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui, ekonomi kerajaan Banten bertumpu kepada perdagangan. Kerajaan Banten memegang monopoli perdagangan lada di Lampung yang menjadi komunitas terbesarnya. Akan tetapi, selain sumber dari lada, daerah pedalaman Banten juga mengembangkan produksi pertanian dan tebu. Jadi, perdagangan hasil pertanian dan tebu itulah yang menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi kerajaan Banten. Semoga jawaban tadi dapat menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Kesimpulannya, pemerintahan Kesultanan Kerajaan Banten yang berkuasa selama kurang lebih 290 tahun dimulai sejak Sultan Maulana Hasanuddin yaitu tahun 1526 sampai tahun 1816. Tetapi kerajaan Banten mulai runtuh sebab sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di wilayah Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir Pulau Barat Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Surosowan sebagai simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan. Pada masa-masa akhir pemerintahannya, para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, dan yang kemudian yang tersisa hanya sejarah serta peninggalan berupa benda ataupun cerita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.